Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh, banyak. Kemarin malam itu ada yang WA saya ya. Itu katanya untuk izin atas nama Putri Khairunisa. Dia itu WA ibu bahwasanya dia sakit, opname di rumah sakit. Ya, kita doakan semoga Putri segera diberi kesembuhan ya. Ya. Al-Fatihah. Amin. Baik teman-teman, ini tak panggil teman-teman apa adik-adik? Adik-adik aja ya. Apa anak-anak? Anak-anak. Baik, kita semua di sini kita luruskan hati kita untuk belajar mencari ridhonya Allah. Ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan Mbak Anis. Terima kasih Mbak Anis. Baik, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran kemarin. Yakni Ibu sudah menjelaskan tentang kondisi perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Ya, ada yang ingat kemarin Ibu membahas tentang kondisi masyarakat Arab itu seperti apa? Yang tahu silakan angkat tangan. Iya, silakan Mbak Salma. Ya, tapi kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwasanya bukan hanya yang negatif saja, ada yang positif. Sebutkan, apa saja? Ya, betul. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu kan sudah Ibu bahas kemarin ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang keempat, yakni peserta didik dapat mengidentifikasikan peristiwa hijrah Rasulullah. Kemudian apa saja yang hari ini kita bahas? Yang pertama yakni kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu sudah Ibu bahas kemarin ya. Kemudian substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Dan yang ketiga yakni peristiwa penting dalam dakwah Mekah. Kemudian yang pertama Ibu akan bahas tentang substansi dakwah Rasulullah periode Mekah. Sebelum menginjak pelajaran, Ibu menanyakan apa sih substansi itu? Ada yang tahu substansi? Substansi. Nah, enggak tahu. Substansi adalah materi atau inti yang akan disampaikan dalam dakwah. Seperti itu. Jadi Rasulullah mempunyai substansi yang akan disampaikan kepada masyarakat Mekah. Nah, apa saja substansi Rasulullah, dakwah Rasulullah periode Mekah? Yang pertama yaitu tauhid. Yakni mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Masyarakat Mekah dahulu itu kan kebiasaannya yakni menyembah patung, menyembah berhala ya. Kemudian yang kedua, penerapan akhlakul karimah. Penerapan akhlakul karimah itu seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan, seperti itu. Masyarakat Mekah itu kondisinya seperti itu. Rasulullah menerapkan akhlakul karimah dengan cara memperbaiki moral masyarakat Mekah tersebut. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Maksudnya gimana? Rasulullah itu mengajarkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara derajat laki-laki dan derajat perempuan. Nah, pada masyarakat Mekah dahulu itu perempuan sama laki-laki itu perbedaannya dibedakan bersama derajatnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat yakni menekankan adanya kehidupan setelah mati. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwasanya
perbuatan-perbuatan yang pada masyarakat Mekah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, seperti itu. Nah, kemudian ada strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Nah, ada 2 dakwah. Apa saja dakwah tersebut? Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Sebelum membahas tentang dakwah, apa sih dakwah itu? Ada yang tahu dakwah itu apa? Ya, Mbak Divya. Ya, betul. Dakwah itu adalah ajakan, seruan, memanggil dan menyampaikan sesuatu sesuai dengan ajaran, khususnya ajaran Islam. Yang pertama yakni dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kenapa alasannya kok Rasulullah dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Karena untuk menghindari kekejaman orang kafir Quraisy, untuk melindungi keselamatan orang muslim dari kekejaman orang kafir Quraisy, seperti itu. Nah, pada saat dakwah sembunyi-sembunyi itu Rasulullah sudah menginjak 14 tahun masa pernikahannya bersama Siti Khadijah. Nah, Rasulullah itu sering bertafakur di Gua Hiro untuk meminta petunjuk kepada Allah. Nah, bertafakur itu Rasulullah sudah melakukannya berhari-hari, bermalam-malam. Nah, pada saat bertepatan tanggal 17 Ramadan, itu bertepatan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah di Gua Hiro. Nah, malaikat Jibril itu membawa wahyu pertamanya. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, yakni, "Bacalah wahai Muhammad." Nah, Rasulullah takut di situ. Rasulullah takut. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Dan yang ketiga kalinya Rasulullah berkata, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah membacakannya dan menghafal. Nah, setelah malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah bergegas untuk pulang ke rumah. Nah, pada saat itu kondisi Rasulullah itu wajahnya sangat pucat. Kemudian di rumah itu bertemu dengan istri tercintanya, yaitu siapa? Istri Rasulullah, Khadijah. Betul sekali. Nah, pada saat Rasulullah itu pulang, itu bertemu dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah kaget, kenapa Rasulullah ini kok pucat? Ditanyakan pada Siti Khadijah, "Wahai Rasulullah, kenapa kok pucat?" Nah, kalau sekarang, "Ya Allah sayangku, kenapa kamu kok pucat?" Ya kan kaget ya, dari Gua Hiro itu pulang tiba-tiba itu wajahnya pucat, kan sebagai istri tercinta ya kan mengkhawatirkan keadaan Rasulullah, seperti itu. Kemudian Khadijah itu menenangkan Nabi ya. Saat kondisinya sudah tenang, Rasulullah beserta istrinya menemui Warokoh. Siapa itu Warokoh? Warokoh itu saudara Nabi, ya, saudaranya Khadijah. Warokoh itu ahli kitab. Nah, jadi Nabi Muhammad sama Khadijah itu datang ke Warokoh untuk menceritakan semuanya yang terjadi. Kemudian Warokoh membuka kitab Taurat dan Injilnya, bahwasanya itu sama dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi Musa sebelum menjadi nabi, seperti itu. Kemudian sudah dinasehati sama Warokoh, akhirnya Rasulullah sudah siap untuk menerima wahyu lagi. Kemudian pulang. Nah, pulang itu Rasulullah menunggu, kok ndak datang lagi wahyu tersebut. Wahyu Allah itu kok belum datang, ditunggu beberapa hari. Nah, kemudian pada malam ke-40 wahyu itu datang dengan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, pada
pada dakwah sembunyi-sembunyi itu ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang disebut apa orang-orang yang pertama kali masuk Islam? As-sabiqunal awalun. Siapa saja as-sabiqunal awalun itu? Ya. Ya, betul. Nah, pada saat dakwah tersembunyi-sembunyi, Rasulullah melakukan di mana tersembunyi-sembunyi itu? Di rumahnya siapa? Arqam bil Abil Arqam. Nah, untuk dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah selama 3 sampai 4 tahun seperti itu. Kemudian selama melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah kan sudah agak banyak pengikutnya. Kemudian Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan turun surat Al-Hijr ayat 94. Siapa Abu Dzar Al-Ghifrani itu? Seorang tokoh, ya. Nah, pada saat dakwah terang-terangan Rasulullah itu bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifrani, yakni seorang tokoh yang tinggal di barat laut Merah. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifrani itu diutus Rasulullah untuk pulang ke kampungnya dan menyebarkan agama Islam di kampungnya. Nah, kemudian bertemu dengan Tufail bin Amr Ad-Dausi, yakni siapa Tufail bin Amr Ad-Dausi? Seorang penyair terpandang. Kemudian Tufail bin Amr menyebarkan agama Islam, kan karena kalau penyair terpandang di sana itu banyak ya pengikutnya, yang kenal kan banyak. Jadi untuk agama Islamnya di sana luas penyebarannya. Seperti itu. Kemudian dakwah terang-terangan itu dilakukan di Bukit Shafa. Ya, betul. Pada suatu hari Rasulullah itu kan berdakwah di Bukit Shafa. Di Bukit Shafa, kemudian orang kafir Quraisy berkumpul untuk mendengarkan dakwahnya Nabi. Salah satunya ada pamannya Nabi, yakni Abu Lahab beserta istrinya. Di situ Nabi mengajak seluruh orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah, jadi meninggalkan ajaran dahulu gitu. Kemudian Abu Lahab, pamannya Nabi itu mencela atau tidak terima kalau adanya ajarannya Nabi. Abu Lahab berkata, "Celakalah kau Muhammad," seperti itu. Kemudian Nabi diam, Nabi sabar. Kemudian Allah menurunkan wahyu, yakni surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5, bahwasanya wahyu tersebut menjelaskan bahwasanya celakalah kamu, tapi bukan Nabi Muhammad, tetapi Abu Lahab. Nah, ini ada surat Al-Hijr tadi untuk dakwah terang-terangan. Silakan ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Kemudian ada peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama, hijrah ke Habasyah, yang kedua Amul Husni, yang ketiga Isra Mi'raj, dan yang keempat yakni hijrah ke Yastrib. Seperti itu. Nah, di sini Ibu ada ice breaking terlebih dahulu sebelum kita tugas kelompok. Ice breakingnya seperti ini. Mulai Mbak Anis sampai ke Mas Yusuf, nanti berhitung. Ayo coba berhitung. Nah, 10. Jadi nanti Ibu akan memanggil angka 7. Siapa yang tadi angka 7? Nah, yang angka 7 berdiri, kemudian nanti Mbak Email angka 7 nanti menyebut angka lain, tapi Mbak Email duduk, yang disebut nanti berdiri. Ayo mulai ya. Iya. Ibu menyebut angka 5. 5. Iya. Silakan langsung cepat. Duduk langsung. Iya. 6. Siapa 6? Lagi. Terus. Lagi?
Oke, selesai. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian Ibu akan mempunyai tugas kelompok. Yang pertama, bentuk kelompok berjumlah 4 orang. Diskusikan tentang cara dakwah Rasulullah di Mekah dan bandingkan dengan cara dakwah yang dilakukan oleh para ulama masa sekarang. Kemudian maraknya menggunakan media sosial bisa untuk berdakwah. Kemukakan pendapat kalian sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap aktivitas dakwah. Dan yang keempat, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, ini untuk tugas kelompok. Nanti membentuk kelompok sesuai dengan urutan absen saja ya. Nah, kemudian Ibu mempunyai kuis ya. Kuis. Nanti Ibu memanggil anak terus maju ke depan nggih. Sebentar. Ibu memanggil Azza, silakan maju ke depan. Kemudian siapa? Mbak Salma, silakan maju ke depan. Mbak Fira, silakan maju ke depan. Dan Anis, silakan maju ke depan. Iya, Kak. Ayo silakan maju ke depan. Kemudian bentar. Silakan Mbak Anis pilih salah satu nomor. Loh, gak boleh royoan. Ayo silakan dijawab 30 detik. Di mana Nabi dakwah secara terang-terangan? Diklik. Betul, iya. Kemudian ayo Mbak Fira. Mana? Di mana tempat pertama dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi? Silakan klik dulu. Betul, tepuk tangan. Kemudian Mbak Salma, silakan. Siapa nama paman Nabi yang menentang agama Islam? Abu Lahab. Betul. Ayo Mbak Azza, silakan. Iya. Silakan diklik dulu, nggak bisa kalau nggak diklik. Iya. Pada dakwah Rasulullah secara terang-terangan ada seorang penyair terpandang yang masuk Islam. Siapa nama penyair tersebut? Diklik dulu. Iya, betul. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallah, ya kafaratul majelis. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.